Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Yang kami banggakan seluruh peserta kajian Ahad Pagi Online, baik yang hadir di Zoom Meeting maupun YouTube At-Taqwa Kota Batu. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa hadir berkumpul dalam rangka kajian Ahad Pagi Online dengan tema Generasi Muda Era Digital. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran, memberikan pencerahan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni kami membacakan susunan acara pada kajian hari ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan adab kajian Zoom Meeting, yang ketiga adalah tausiah generasi muda era digital, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka acara kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah kajian online yang kami hormati, berikutnya akan kami bacakan adab-adab kajian kita pada pagi hari ini. Yang pertama, seluruh jamaah kajian online dilarang untuk menghidupkan mic selama kajian berlangsung. Yang kedua, pertanyaan hanya dapat disampaikan melalui kolom chat atau komentar, dan panitia akan memilih 3 pertanyaan dari jamaah. Yang ketiga, mengikuti dengan seksama kajian mulai dari awal sampai akhir. Yang keempat, apabila ada peserta kajian ahwat, mohon untuk mematikan videonya. Yang kelima, nama peserta kajian di platform harus sama dengan nama asli, bukan nama device atau yang lain. Dari Pemuda Muhammadiyah Kota Batu, kami ucapkan jazakallah khairan katsir kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk kita semua. Acara berikutnya adalah tausiah dengan tema Generasi Muda Era Digital kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, LCMA, disilahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan. Tatkala banyak manusia berkumpul karena hobi, karena kesenangan, tapi kita berkumpul karena kita sama-sama muslim. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Apapun pakaiannya, warna kulitnya, profesi dan pekerjaannya, gelar dan jabatannya, kaya atau miskin, orang Indonesia atau non-Indonesia, kita semua bersaudara. Semoga persaudaraan ini mengumpulkan kita di surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Ahibati fillah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Fa innahu la ya'ti 'alaikum yawmun aw zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum." Rawahu Ibnu Hibban.
Yang artinya tidaklah datang kepada kalian suatu hari atau suatu zaman, melainkan yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Subhanallah. Zaman kita sekarang, yang mungkin dianggap zaman apalah ya, zaman terindah, termodern, ternyata kalau menilik hadis Nabi SAW ini, zaman yang buruk. Dan yang sesudahnya akan lebih buruk. Bagaimana dahulu sebelum ada televisi, kemudian ada televisi hitam putih, kemudian setelah itu TV warna, kemudian ada video, kemudian zamannya VCD, DVD, kemudian masuk ke zaman yang tanpa batas. Namun alhamdulillah, Islam telah dipersiapkan untuk menghadapi semua masa. Berbagai tantangan, bermacam rintangan, pada hakikatnya fitnahnya tetap sama. Godaannya tetap sebenarnya. Namun model dan bentuknya yang mungkin berbeda. Apa? Harta. Kita lihat bagaimana manusia di era digital ini memanfaatkan untuk mengumpulkan harta. Bahkan ya kalau Ana nonton YouTube, ada iklannya mengatakan fulan keliling dunia menghasilkan uang puluhan juta. Tetap fitnahnya harta. Yang kata Nabi SAW, di kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Semua umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah umatku harta. Sama. Yang kedua bicara wanita. Sama aja. Ya, namun aksesnya begitu mudah. Dulu orang itu kalau mau cari pelacur, WTS, itu harus ke tempat mereka. Sekarang bisa datang ke rumah. Bisa datang ke apartemen. Bisa dimanapun. Dengan aplikasi yang ada. Artinya, kemudahan untuk terfitnah dengan wanita lebih dahsyat lagi. Tapi tetap wanita yang jadi bahan fitnah tuh wanita yang dieksploitasi, dijual ini dan itu. Perempuan. Dan Nabi SAW mengatakan ittaqud dunya wattaqun nisa. Kalian hati-hati menghadapi dunia ini. Dan secara khusus beliau mengatakan berhati-hati dengan para wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Fitnah pertama yang menghancurkan Banu Israel, perempuan. Artinya alat, dijadikan alat perempuan ini. Wanita ini sama laki-laki dari sisi dia adalah belahan laki-laki. Tapi Allah menciptakan wanita itu indah. Dan Allah menancapkan, menanamkan di hati para laki-laki, apalagi anak muda, kecintaan kepada perempuan yang begitu dahsyatnya. Sehingga ini dijadikan bahan untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Kemudian jabatan, kekuasaan, kedudukan. Kita tahu bagaimana adanya buzzer ya, yang dibuat, yang di-create untuk ya menjadikan fulan berkuasa atau fulan tidak berkuasa. Dari mana? Di digital ini. Mereka gunakan, manfaatkan hal itu untuk mencari kekuasaan.
Dan masih banyak yang lainnya. Ahibati fillah. Maka para pemuda nih, di era digital, yang tadi kita tahu bahwa tidak ada masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya, maka mau tidak mau harus dipersiapkan. Ketika dikatakan musuhnya ini pakai pesawat tempur, masa kita mau pakai bambu runcing tetap kayak dulu? Ya harus ada perubahan. Dan yang paling penting adalah bagaimana menanamkan keimanan dan ketakwaan di dalam diri pemuda di era digital ini. Di mana sekarang lebih mudah lagi untuk berbuat apa saja tanpa keluar rumah. Berselancar tanpa izin orang tua. Menonton yang dimaunya di tangan, di mana saja. Dulu kita hampir nggak pernah ngelihat orang ketawa-ketawa sendirian. Di era digital ini banyak orang ketawa sendirian. Di pojokan, di stasiun. Banyak orang ketawa sendiri. Ya dampak dari digital. Dia dapat membaca apa saja tanpa perlu lelah. Dulu kita kalau mau baca kitab, mau baca buku, mau tidak mau kita harus berangkat ke perpustakaan nasional. Ada buku-buku yang tidak dicetak ulang, ada buku-buku yang sebenarnya terlarang, tidak boleh dibaca karena mengandung pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Sekarang kita boleh baca di mana saja. Kita boleh download dengan murah kalau beli, tapi banyak gratis. Orang semua dapat menulis. Ini tanda-tanda kiamat memang. Di antara tanda-tanda kiamat itu kata Nabi SAW, intisyarul qalam. Intisyarul qalam. Tersebarnya pena. Semua dapat menulis. Kuliah, nggak kuliah, punya gelar. Dulu kalau orang mau nulis di koran, oh sulit sekali dia menulis di koran. Banyak saingannya. Sekarang engkau bisa nulis semaumu. Berkomentar, ya. Kenapa akhirnya pemerintah membuat undang-undang apa ITE? Ya. Karena benar-benar terbuka, orang ngomong apa saja. Ya, dan kebanyakan yang kita lihat mereka hanya jadi konsumen, hanya jadi penikmat, bukan menjadi produsen. Dan itu yang kita sayangkan sebenarnya. Terus, apa nasihat buat para pemuda di era digital ini? Ya, kalau bicara tantangan secara ekonomi, karena baca, ya pemerintah juga memikirkan ya bagaimana di masa digital ini, ya mau tidak mau akan ada pengurangan tenaga kerja ya. Apalagi kemarin COVID ini ternyata kita lihat ya, orang itu nggak perlu ngantor. Di rumah pun bisa bekerja gitu. Dan dia bisa menyempurnakan pekerjaannya dengan adanya sarana yang seperti ini. Sehingga tantangan kalau bicara ekonomi, ya mau tidak mau, para pemuda harus terjun di dalam dunia ini, tapi dengan nasihat-nasihat ini. Silahkan dimanfaatkan handphone yang ada di tanganmu. Yang kita tahu di masa COVID, handphone yang dulu orang tua melarang anaknya pakai handphone, disimpan handphonenya, sekarang dikasih handphone, dibelikan handphone, karena belajar pun pakai handphone. Buku-buku yang dulu beli nggak ada lagi PDF, sekarang capek-capek matanya membaca, iya baca itu. Maka nasihat buat para pemuda yang pertama, engkau harus sadar bahwa keberadaanmu di muka bumi ini
dengan satu tujuan mulia. Allah memberikan kepadamu akal. Engkau punya akal. Yang dengannya engkau dapat berpikir. Dan Allah telah turunkan wahyu untuk membimbing akalmu. Karena kemampuan akal berpikir ini terbatas. Allah turunkan wahyu Al-Quranul Karim agar engkau tahu bahwa engkau diciptakan untuk tujuan yang mulia. Engkau punya kontrak hidup dan mati. Sehingga jangan main-main. Harus serius. Seperti seorang pemuda. Bagaimana dia ngelamar kerja. Melamar kerja di perusahaan sana, perusahaan besar, tahu-tahu dia diterima. Ketika interview, ditanya nih. Iya, Bapak siap untuk diletakkan di mana saja? Siap. Bapak siap mengabdi untuk perusahaan, mengembangkan perusahaan ini? Siap. Bapak masuk kerja jam 7, pulang jam 4? Siap. Kalau sesekali dipanggil karena urusan perusahaan, siap. Siap selalu. Kita lihat pemuda yang sedang mencari pekerjaan, kemudian dia diterima. Oh, dia all out untuk pekerjaan tersebut. Dan kita punya pekerjaan juga. Yang mungkin sebagian lupa. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Insan. Surat manusia. Berbincang tentang manusia. Di ayat 36 sampai akhir surat Al-Insan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, surat Al-Insan ayat 36 sampai 40. Tafadhal. Hah? Surat Al-Insan. Ya. Ayat 36 sudah. Hah? Bukan Al-Insan. Oh. Al-Qiyamah Zubair. Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Afan. Surat Al-Qiyamah. Nah. Surat Al-Qiyamah. Surat Afan. Ayat 36 sampai 40. 36. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rabbika yahsabul insanu ay yutraka sudah. Alam yakun nutfatan min mani yumna. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Nah, artinya Ustaz? Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang yang mati? Subhanallah. Ya. Ini di surat Qiyamah. Setelah surat Al-Qiyamah ini surat Al-Insan. Allah ingin mengingatkan. Engkau itu tercipta dari apa sih? Ini anak-anak muda. Dengan tubuh yang kekar mungkin. Dengan badan yang sehat. Dengan akal yang cerdas. Dengan kreativitas yang tinggi. Engkau dulu air mani loh. Maka
Setelah surat Al-Qiyamah Allah mengatakan hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Enggak ada yang menyebut namamu dahulu. Engkau enggak ada dulu. Terus untuk apa kau ada? Untuk melaksanakan perintah. Menjauhi larangan. Seperti cerita kita tuh pemuda yang diterima di sebuah perusahaan. Untuk apa engkau datang ke sini? Engkau dikasih fasilitas. Segala sesuatu dipersiapkan. Dikasih gaji bulanan. Loh emangnya anak dapat gaji bulanan dari Allah? Yang menciptakan anak. Allahu Akbar. Engkau coba lihat fasilitas yang kau pakai. Kemarin dunia dikasih pelajaran. Khususnya Indonesia. Tentang mahalnya oksigen. Bayangin. Kemarin itu yang perlu oksigen, berapa persen dari penduduk Indonesia? Yang kita kehabisan oksigen. Berapa persen? 1%? Nggak nyampe. Nggak nyampe 1% dari penduduk Indonesia yang membutuhkan oksigen. Itu sudah kacau. Bagaimana kalau setengah penduduk Indonesia harus pakai oksigen, beli oksigen? Kita cuma lupa. Kita merasa Allah nggak ngasih apa-apa sama kita. Perusahaan ini Ustaz, Masya Allah. Ana dikasih mobil Ustaz. Ana dikasih rumah. Dikasih laptop, kasih handphone. Oke. Lebih mahal mana mobil sama kedua kakimu? Lebih mahal mana? Anak-anak muda nih perlu diajak untuk merenungkan. Dia kalau ngelihat dikasih mobil paling mahal pun ya. Kasih mobil Ferrari, Bugatti atau apalah. Bayangkan, lebih mahal mana kalau perusahaanmu memberikan kepadamu Bugatti itu. Yang harganya 40M atau 60M. Sama kedua kakimu atau satu kakimu. Satu kaki, jangan dua. Engkau mau hidup dengan satu kaki dikasih Bugatti. Atau engkau anak satu dua kaki walaupun anak naik sepeda. Boys. Ya. Agar kita sadar kita punya kontrak sama Allah dan Allah berikan kepada kita segala sesuatu jemaah yang lebih baik dari mobil-mobil yang ada. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar seakan-akan Allah nggak kasih apa-apa sama anak. Anak disuruh sholat, anak disuruh gini gitu. Oh, Allah kasih sama engkau yang lebih baik dari semuanya. Kau dikasih handphone, dikasih laptop yang paling mahal ini itu. Dengan matamu. Maka tolong sadar. Jangan terlalu taat sama perusahaan. Tempat kita bekerja. Tapi sama Allah ogah-ogahan. Ya, anak muda yang di era digital yang seakan-akan dia bisa menikmati berbagai hiburan ini itu engkau harus sadar juga. Hiburan ini sebentar. Sebentar. Nggak lama. Era ini sebentar. Nenek moyang kita udah pada mati. Bung Karno mati. Pak Harto mati. Dengan segala kekayaan dia yang miliki. Semua bakal mati. Maka Allah ingatkan di surat Al-Kahfi. Ini anak muda, nasihat anak tiap hari Jumat jangan lupa baca surat Al-Kahfi. Sama artinya. Kenapa banyak di antara kita itu yang hanya membaca hurufnya. Kan dapat pahala Ustaz? Iya, dapat pahala. Tapi di era digital ini dengan semakin mudahnya kita mencari artinya. Handphonemu engkau harus download Al-Quran sama artinya. Di laptopmu ada Quran sama artinya. Di tabmu ada Quran sama artinya. Maka manfaatkan yang ada. Engkau kalau baca Quran, hanya hurufnya aja dapat pahala. 1 huruf 10 kebaikan. Tapi kalau engkau membaca Al-Quran, plus dengan artinya, engkau akan dapat hadiah dari Allah dan hidayah.
Kita tiap Jumat baca Kahfi tapi nggak pernah nambah imannya. Kenapa ya? Kalau dikatakan di era digital ini pemuda pada futur ini tuh. Kok baca nggak surat Al-Kahfi? Baca Ustaz. Baca semartinya. Ada cerita pemuda di situ. Ada cerita kawan-kawan. Bagaimana perjuangan mereka. Oke, coba dibaca di ayat 8 sampai ayat 11. Nah, sama artinya Ustaz. Jazakallah khair. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Ayat 7 dulu Ustaz. Ayat 7. Nah. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? إذ أوى الفتنة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Allahu Akbar. Ini kisah Ashabul Kahfi. Kisah pemuda-pemuda yang meninggalkan kenyamanan hidup, tinggal di sebuah gua. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu menjadikan semua perhiasan yang ada di muka bumi ini, semuanya. Yang sekarang mungkin adanya era digital tadi, adanya handphone, tab, segala sesuatu, TV digital sekarang semuanya. Untuk apa semuanya itu diadakan? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Ingat, bukan yang paling sukses hidupnya, bukan yang paling bagus mobilnya, bukan yang paling mewah rumahnya, bukan yang paling tinggi jabatannya. Bukan untuk itu. Kenapa? Kita harus tahu bahwa semuanya akan menjadi tanah, menjadi debu, tandus kembali dunia ini. Makanya orang yang meyakini bahwa tempat dia tinggal bentar lagi akan hancur, dia akan siap-siap pindah. Makanya anak-anak muda, mereka tidur di dalam gua demi menyelamatkan keimanan mereka. Mereka lakukan itu. Mereka korbankan semua kesenangannya untuk mendapatkan kesenangan yang kekal dan abadi. Maka kalau bicara kesenangan, ya Allah, anak-anak muda ini mungkin dengan banyaknya hiburan di masa sekarang ini merasa gembira, bentar gembiramu. Nabi SAW mengatakan, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Kelak akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya, orang yang paling nikmat hidupnya di muka bumi ini,
tapi dia divonis masuk neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian orang ini dicelup di neraka satu celupan. Lalu ditanya, hal ra'ita khairan qat? Hal marra bika khairun qat? Apakah engkau pernah melihat kebaikan dalam kehidupanmu? Pernah merasakan kesenangan dalam kehidupanmu? Rasakan. Sedikit pernah. La wallahi ya Rabb. Nggak pernah. Semua, kalau umurmu 1000 tahun, engkau dapat menikmati hidup di dunia dengan segala kesenangan. 1000 tahun hidupmu, satu hari di akhirat seperti 1000 tahun. Satu hari. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Maka akan ada orang yang paling susah hidupnya di muka bumi ini. Tapi dia penghuni surga. Dicelup di surga satu celupan. Masukkan langsung dikeluarkan. Lalu ditanya, hal marra bika bu'sun qat? Apakah engkau pernah merasakan kesusahan? Engkau pernah melihat kesengsaraan, penderitaan dalam hidupmu, padahal hidupnya paling menderita di dunia? Kata, la wallahi ya Rabb. Demi Allah nggak pernah aku melihat kesusahan. Jadi ya hibati fillah, hendaklah para pemuda ini ya tetap gitu. Zamannya berubah, fasilitasnya berubah. Dia tetap punya keyakinan bahwa aku diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, bahwa dunia tempat aku tinggal ini hanya sebentar. Aku nggak lama di sini. Jangan sampai akhirnya kita sibuk dengan sesuatu yang fana, meninggalkan sesuatu yang kekal dan abadi. Kemudian selanjutnya bertakwa kepada Allah. Kita tahu nih acaranya, acara Masjid At-Taqwa Batu. Maka ingat, takwa itu adalah bekal yang terbaik. Allah mengatakan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekallah kalian. Karena sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Takwa. Ali bin Abi Thalib pernah melewati kuburan bersama sahabat-sahabatnya. Lalu Ali bertanya, di mana kabar kalian di sana? Ada berita dari kami. Ali ini ingin ngasih pelajaran kepada sahabat-sahabatnya. Ada berita dari kami. Harta-harta kalian udah dibagi. Istri kalian udah dinikahin sama orang. Udah. Terus bagaimana kalian di sana? Kata Ali bin Abi Thalib, kalau mereka diperbolehkan menjawab, mereka akan mengatakan, wajadna anna khairaz zadi taqwa. Ternyata kita dapatkan sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Ya, laksanakan perintah Allah. Jauhi larangannya. Dalam menggunakan gadget di era digital ini, engkau harus pandai-pandai mengatur waktu. Engkau harus pandai. Ada waktu buat orang tua. Kita berikan kepada orang tua kita. Ada waktu buat Tuhan kita. Bagaimana tatkala engkau sibuk, kau mendengar suara adzan, panggilan hayya 'alas shalah. Selesai, tinggalkan kesibukan. Ini bentuk takwa. Harus jadi orang yang profesional. Engkau menjadi muslim yang profesional. Waktu buat tempat kerja, ya kita kerja. Tapi waktu buat yang menciptakan kita, kita berikan. Kemudian waktu untuk orang tua, nih yang anak-anak muda, kadangkala dia mendapatkan kesenangan dengan kawan-kawannya atau di dalam dunia maya. Berapa banyak ya anak-anak jadi durhaka karena dia merasa hidup itu di dalam digital. Itu bukan hidup yang sebenarnya. Enggak. Kau harus tahu dengan dunia nyata. Maka bagilah waktumu dengan baik. Ya, jadilah pemuda yang produktif karena kau punya kekuatan. Ya. Kau punya energi yang tidak dimiliki orang-orang tua. Kau dapat meng-create sesuatu yang orang lain mungkin gak mampu. Gunakan hal itu.
Karena kelak akan ada pertanyaan khusus kepadamu. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al." Telapak kaki manusia tidak akan berpindah pada hari kiamat sampai dia ditanya beberapa perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya dipakai buat apa. Umur sejak dia baligh sampai dia mati. Yang kedua, wa an syababihi fima. Dia akan ditanya tentang masa mudanya. Dipakai buat apa masa muda? Kita kadang-kadang ngelihat di masjid orang-orang sepuh ya, orang-orang yang pensiun, yang udah memakmurkan masjid ya. Tapi akan ada pertanyaan buat engkau nantinya. Waktu engkau muda, ketika engkau mampu mendaki gunung, ketika engkau mampu berlari sampai 10 km, ketika engkau mampu goes puluhan kilometer, mampukah engkau untuk sholat malam? Seperti lamanya goesmu. Mampukah engkau untuk beristighfar, memohon ampun, seperti lamanya obrolanmu sama kawan-kawan? Akan ditanya tentang masa muda. Dan modal hidup itu bukan harta. Umur. Makanya orang-orang tua tuh mengatakan apa mereka? Laita syababa ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Andai kata masa muda itu bisa balik, maka aku akan kasih tahu kalau sudah tua itu kayak apa. Maka anak-anak muda ambil pelajaran. Kau lihat orang-orang tua yang kalau ke masjid jalannya harus pelan-pelan. Karena dia punya jantung. Engkau masih sehat. Maka gunakan waktumu untuk dunia dan akhirat. Bukan dikatakan pemuda ya artinya kita sholat terus gitu. Enggak. Gunakan waktumu untuk hal-hal yang berguna. Nggak ada cerita pemuda nganggur. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, atau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, inni la akrahu an arsyab sabahlan. Aku tuh nggak suka ngelihat seorang pemuda dengan energi, dengan tubuh, dengan kekuatan yang dia miliki, nganggur dia itu. La fi amalid dunya wala fi amalil akhirah. Tidak dia sibuk cari urusan dunia, cari maisha. Tidak juga dia kerja urusan akhirat. Apa? Main-main aja. Ditanya dapat apa kok? Nggak dapat apa-apa. Dengan handphonemu, engkau sudah punya handphone berapa tahun? Anak muda 10 tahun pegang handphone. Ma fi fulus. ما في فلوس يا ولدي. ارجع إلى البيت بابا يلقي المحاضرة. Nah, ini Yusuf minta fulus. Anak muda tuh kayak gini. Kalau anak muda masih seperti Yusuf gini datang minta fulus. Ya. Kerja yang menghasilkan duit. Bukan ngerepotin orang tuanya. Makanya dia, anak tanyakan. Kalau kayak Yusuf minta fulus wajar anak kecil. Tapi ini anak muda. Udah kuliah, minta fulus terus. Terus engkau nggak bisa menghasilkan fulus di era digital ini. Engkau nggak bisa bisnis, nggak bisa jualan. Terus handphonemu engkau pakai buat apa selama ini? Hanya untuk nonton, chatting, ngobrol, grup ketawa-ketawa. Nanti akhir bulan minta fulus lagi sama orang tuanya. Buat beli kuota. Seharusnya ketika orang tua memberikan kuota. Sampaikan, ayah, bunda,
Insya Allah bulan depan aku nggak akan minta kuota lagi. Ini anak muda yang produktif. Di depannya ada lautan. Apa nggak bisa dia ambil senar, mancing dia? Dia akan ditanya tentang masa mudanya secara khusus. Karena tadi dia punya kekuatan energi yang banyak. Dia punya semangat yang begitu tinggi. Terus dia nganggur. Betifillah, dulu berat kalau orang mau kerja, mau cari duit. Sekarang mudah sekali. Maka tolong manfaatkan masa mudamu itu untuk urusan dunia dan untuk urusan akhirat. Dan jadikan urusan duniamu mengantarkan kepada akhirat. Terus akan ditanya tentang hartamu. Dari mana engkau dapat? Dan kemana engkau infakkan? Dan akan ditanya tentang ilmu. Apa yang kau gunakan dengan ilmu? Berapa kali kau mendengarkan khutbah Jumat? Berapa kali kau diajari tentang urusan agama ini? Hari ini kita kajian lagi. Ahad kemarin kajian, ahad sebelumnya kajian. Kalau dihitung, Masya Allah. Udah mungkin ratusan pertemuan kita ngaji. Engkau pakai buat apa tuh ilmu? Oh, untuk wawasan. Oh, semakin ngerti anak. Bukan untuk itu, untuk diamalkan. Hadits rawahu Tirmidzi. Kemudian, nasihat anak buat para pemuda. Ketahuilah, energi kita itu perlu disalurkan. Digital ini nggak dapat menjadi tempat menyalurkan semua energi kita. Sebagian pemuda itu olahraganya ya di handphone, digital. Apa istilahnya sekarang? E-sport. E-sport ya. E-sport. Apa itu singkatan e-sport ini? Electronic sport. Jadi main bolanya pakai tangan. Terus perang-perangannya pakai tangan. Game, berbagai macam game dibuat oleh manusia. Yang sebenarnya semua kebohongan. Dusta, engkau nggak main bola beneran. Engkau nggak perang beneran. Engkau nggak berenang beneran. Semuanya nggak ada yang bener gitu. Makanya kenapa kalau kita lihat pemuda itu bisa main game dari ba'dal isya sampai subuh. Kok nggak habis energinya? Memang nggak tersalurkan. Bukan itu tempat menyalurkan energi. Coba dia main bola. Ba'da asar sampai maghrib. Teler sudah dia. Ngos-ngosan. Tapi kalau dia mainnya digital sampai subuh. Sampai ada yang dikatakan 24 jam nggak habis. Ini semua kebohongan. Hoak, nggak real. Makanya harus lakukan kegiatan yang real. Pemuda. Olahraga nggak pakai handphone. Handphone ini untuk cari fulus oke. Untuk cari hal-hal yang manfaat oke. Kita lakukan hal itu. Tapi untuk menyalurkan energi kita ini, maka harus olahraga. Dan niatkan ketika olahraga. Untuk apa? Untuk persiapan. Membela agama dan negeri kita. Ada orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan umat Islam. Ada orang-orang yang tidak suka dengan kesatuan negara Republik Indonesia. Ya. Maka engkau harus persiapkan. Digital, tapi fisikmu harus engkau persiapkan. Apa kata Allah di surat Al-Anfal ayat 60? Nah. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah Subhanahu wa taala, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Barakallahu fikum. Nah, kita lihat jemaah. Kita perlu persiapan secara fisik. Digital, nah manfaatkan digital itu. Bagaimana sekarang orang-orang perang nanti itu hanya pencet tombol mereka. Tapi tetap secara fisik mereka dipersiapkan untuk hal itu. Kalau Allah Azza wa Jalla mengatakan mastata'tum min quwwah, apa saja kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Allah dan musuh kalian, apa saja bentuk kekuatan. Yang tentunya yang pertama adalah kekuatan iman. Karena nggak ada gunanya ketika fisiknya kuat, teknologinya kuat, imannya lemah, dikasih perempuan, dikasih hiburan, lupa. Ketika Arab melawan Israel pada tahun 65, kenapa Mesir, Arab Saudi, Yaman, ya, Khalij, ya, kok kalah melawan Israel? Subhanallah. Mereka memberikan hiburan kepada tentara-tentara. Diberikan biduan-biduan wanita. Dikasih minuman-minuman yang membuat mereka melayang-layang. Setelah itu perang dimulai, habis. Allah memenangkan itu bukan karena teknologinya. Umat Islam menang dari dulu dengan jumlah yang selalu lebih sedikit, dengan teknologi yang selalu lebih rendah. Tapi Allah berikan kemenangan. Bukan mereka nggak siap-siap, mereka siap-siap dengan segala kemampuan mereka. Tapi yang terpenting adalah kekuatan iman. Maka hendaklah para pemuda ini, ya dari awal tadi kita bicara bagaimana masalah ketakwaan, tapi tetap fisiknya dilatih. Oh berlatih, ada olahraga, sehingga jadi fresh kita menghadapi hidup ini. Rasul SAW bagaimana beliau berkuda, bagaimana beliau dalam memanah, subhanallah ya, dan bagaimana para sahabatnya, pemuda-pemuda pada masa itu, di generasi emas, Allahu Akbar, umur 15 tahun udah di medan perang, 15 tahun. Bahkan umur 13 tahun maksa mau ikut. Mereka punya fisik mungkin yang boleh dikatakan ya nggak terlalu besar. Tapi mereka membawa keimanan yang begitu kokoh. Siapa yang membunuh Abu Jahal? Jawara-jawara, enggak, anak-anak muda yang membunuh Abu Jahal. Karena mereka dipersiapkan untuk itu. Kemudian yang terakhir, jadikan digital ini sebagai sarana untuk menuntut ilmu agama. Nggak ada alasan lagi kita nggak belajar ilmu agama. Mungkin engkau ketika kuliah, anak cuma dapat pelajaran agama Ustaz 2 jam. Ketika kuliah 1 semester. 2 SKS 1 semester. Selesai, setelah itu nggak ketemu lagi sama agama Ustaz. Sampai jadi dokter nggak ketemu sama agama lagi. Ya. Karena memang agama dikesampingkan oleh sebagian manusia. Tapi alhamdulillah, engkau masih bisa belajar. Manfaatkan teknologi yang ada, media yang ada, tulisan-tulisan, makalah-makalah. Kalau engkau nggak tahu sesuatu, bertanya. Ada beberapa sarana yang Masya Allah membantu kita untuk belajar agama ini. Kemudian setelah itu, gunakan sebagai sarana untuk menebarkan ilmu. Jadi pemuda-pemuda bikin konten-konten yang kreatif.
sampaikan walaupun satu ayat. Kalau engkau nggak bisa, engkau bisa share yang baik-baik. Dan insya Allah hal itu akan bermanfaat buat antum, keluarga antum, buat negeri kita. Dan insya Allah buat akhirat kita. Barakallahu fiik. Mungkin itu dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Mas Zaki, jazakumullah khair. Terima kasih Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA yang telah memberikan tausiah. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memasuki acara berikutnya adalah sesi tanya jawab sesuai dengan peraturan atau adab yang sudah kita sampaikan di awal. Kami sudah memiliki 3 pertanyaan di kolom komentar, walaupun kita sudah mendapatkan banyak pertanyaan, tapi kita pilih 3 yang sesuai dengan tema kita hari ini. Mohon izin saya bacakan semua ya Ustaz. Tafadhol. Barakallahu fikum. Pertanyaan pertama dari Taufik. Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita melawan buzzer yang negatif dengan membentuk buzzer dakwah sehingga bisa memaksimalkan dakwah digital? Pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, Ustadz, mohon izin bertanya bagaimana cara mensikapi beberapa teman yang masih beranggapan bahwa tidak perlu mengikuti perkembangan zaman karena beranggapan banyak mudorotnya, dari Nanang. Dan pertanyaan ketiga dari Umu Abdullah, bagaimana hukumnya bila anak-anak kita ingin menjadi gamer profesional? Mungkin itu pertanyaan yang saya bacakan, Ustaz. Monggo bisa dijawab. Nah, mahibati fillah. Ya, pertanyaan pertama menarik sekali ya. Karena bicara buzzer, berapa banyak buzzer itu bekerja untuk menyudutkan Islam. Yang kemudian seakan-akan apa yang disampaikan buzzer itu benar gitu. Padahal enggak. Apa tugas kita adalah menciptakan buzzer-buzzer yang positif. Yang tidak berdusta. Yang tidak berdusta. Tapi meluruskan yang salah. Dahulu di masa Nabi SAW, perangnya belum perang digital. Tapi perang media sudah ada. Apa media yang paling ampuh pada masa Nabi SAW? Puisi, syair. Jadi orang Arab itu, mereka kalau ingin menyebarkan sebuah celaan, sebuah pujian, mereka akan menggunakan bait-bait syair. Yang itu mudah dihafal karena memang orang-orang Arab itu secara sastra begitu tinggi, mudah dihafal dan akan tersebar begitu cepatnya. Walaupun yang diomongkan itu nggak benar. Makanya para khalifah dulu paling takut dengan omongan penyair. Maka penyair-penyair yang suka muji khalifah kasih fulus terus sama dia. Sama penguasa pada waktu itu. Karena untuk mendukung eksistensi pemerintahan yang ada. Itu biasanya para penyair datang kasih fulus terus. Nah, dan di masa Nabi SAW, orang-orang Quraisy bikin bait-bait syair yang mencela Nabi SAW. Dan juga ada orang Yahudi, Ka'ab al-Ashraf. Kalau bikin puisi ya, itu isinya celaan kepada Nabi SAW. Apa yang Nabi lakukan? Akhirnya Nabi meminta para sahabat untuk membantah tuduhan-tuduhan itu dengan syair. Fulan disuruh, Nabi kurang pas ya. Dengan apa? Dengan syair yang dia bikin. Sampai akhirnya Hasan bin Thabit dipanggil sama Nabi SAW. Hasan, kau selesaikan mereka. Kata Hasan bin Thabit, aku akan habisi mereka ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tunggu dulu Hasan, aku ini termasuk dari mereka. Artinya Nabi termasuk dari Quraisy gitu loh. Biasanya mereka akan mencela sebuah kabilah itu jadi habis.
Tapi Nabi mengatakan kepada Hasan, aku juga dari kabilah mereka gitu loh. Jadi kalau engkau menghabisi mereka, jangan sampai aku masuk yang dihabisi. Engkau datang ke Abu Bakar. Supaya datang ke Abu Bakar untuk tahu nasabnya Nabi SAW. Sehingga Nabi tidak termasuk dalam celaan tersebut. Ternyata memang perlu gitu loh. Dan Nabi SAW benar-benar puas dengan syair-syair yang dibuat oleh Hasan bin Thabit dalam membantah orang-orang musyrikin. Ya. Maka ini yang perlu dilakukan. Kalau bicara bikin buzzer yang positif, ya harus jamaah. Ini namanya era digital. Mau tidak mau bagaimana dakwah ini yang dihabisi, yang dipojokkan, jangan dibiarin. Akhirnya kita memang berada di masa yang kata Nabi SAW, nanti akan datang satu masa, yukhawwanul amin wa yu'tamanul khain, yusaddaqul kadhib wa yukadzibus sadiq. Satu masa seorang yang pengkhianat, seorang pengkhianat dianggap pahlawan. Seorang pahlawan dengan adanya omongan dianggap pengkhianat dia. Yang suka bohong, yang pendusta, dielulukan sebagai orang yang jujur, orang yang seperti ini. Yang jujur dianggap berdusta. Bahkan yang jujur kadang-kala masuk penjara. Ini zamannya. Maka mau tidak mau kita perlu adanya buzzer-buzzer yang menyebarkan kebaikan dengan catatan mereka tidak berdusta ya. Mereka terus menyebarkan kebaikan, tapi dengan strategi ya. Perlu buzzer itu perlu. Makanya sering sampaikan ke tim, ya perlu kita adanya buzzer-buzzer bagaimana dakwah ini dapat diterima di masyarakat, bisa sampai kepada mereka. Baik, kalau pertanyaan kedua, ada pandangan yang beranggapan kita tidak perlu mengikuti perkembangan zaman karena mudorotnya lebih banyak ini dan itu. Ahibati fillah, kita ini ada di dalam kereta. Kita ada dalam kereta. Kita nggak mau ikut, kita mau duduk aja. Ya kereta ini terus jalan. Tapi bagaimana kereta yang jalan ini kita bisa arahkan kepada kebaikan. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana kalau kita melihat sejarah umat Islam? Di masa Nabi SAW berbeda dengan masanya Abu Bakar. Di masa Abu Bakar berbeda dengan masanya Umar. Ketika Umar menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi, ada banyak ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat. Dan itu dipakai, diaplikasikan dalam pemerintahan Islam. Seperti itu. Jadi, kalau bicara mudarat, engkau mau ada di dalam, atau engkau nggak mau, mudaratnya tetap ada. Maka tugas kita bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada itu untuk kebaikan. Dia seperti pisau bermata dua. Nah, pisau bermata dua. Bisa membunuhmu, bisa membunuh orang. Kita harus memanfaatkan pisau itu. Engkau pakai potong mangga, Masya Allah. Potong apel batu, Masya Allah. Tapi engkau bisa gunakan untuk melukai orang. Maka tugas umat Islam adalah memanfaatkan. Alhamdulillah, ana lihat ternyata, Masya Allah. Di era digital ini, tetap kita dapat mengambil nilai-nilai positif di dalam. Salah satunya, hari ini kita kajian sama antum. Antum di mana? Sebelumnya, ana harus datang ke Masjid At-Taqwa. Berapa kali ana ke Masjid At-Taqwa? Harus melakukan perjalanan ke sana. Orang-orang harus datang ke sana. Ya Alhamdulillah, kita tetap berusaha untuk menjaga hal itu. Tetap kita kajian di masjid, memakmurkan masjid. Tapi dengan adanya media ini, ternyata teman kita yang ada di Papua, teman kita yang ada dari Sabang sampai Merauke, bisa dapat mengikuti acara ini dengan duduk di rumahnya.
Kalau mereka harus datang berat. Nah, kemudian yang ketiga, berkaitan dengan hukum anak-anak menjadi gamer. Ahibati fillah, kalau kita lihat pekerjaan yang halal itu bertingkat-tingkat kebaikannya. Makanya kalau kita lihat sebaik-baiknya harta yang didapatkan itu, kata Nabi SAW, adalah amalur rajul biyadih. Seorang bekerja dengan tangannya. Seorang bekerja dengan tangannya, ya dia membuat sebuah keterampilan, membuat sesuatu, itu akan menjadi manfaat buat dia. Bagaimana dengan gamer? Ada orang yang sebenarnya hidup dari main bola. Dia hidup dari main bola. Dia digaji, dia bermain, dia digaji. Gamer online ini tinggal dilihat game yang dia mainkan itu halal apa haram secara hukum agama. Secara hukum agama yang dia mainkan itu halal. Ketika itu halal, umpamanya permainannya sih nggak ada masalah, maksudnya hal-hal yang positif seperti itu, berarti bisa dikatakan halal gitu hasilnya. Cuma apakah masuk yang thayyib apa tidak, itu nanti pembahasan lain. Jadi tinggal dilihat game yang dimainkan sama anak kita, setelah gamenya itu halal, dilihat apakah akan berdampak kepada ibadah dia atau tidak. Dan disampaikan kepada anak, apakah engkau kira-kira dapat memberikan manfaat dengan game itu, ya menjadi ladang untuk dakwah, ladang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, atau sekedar ladang yang akan menyia-nyiakan hidup anak tersebut. Jadi seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah yang telah meluangkan waktunya untuk kita semua di tengah kesibukan dakwah beliau. Kami ucapkan terima kasih juga kepada tim Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Baharudin Syakban, Takmir Masjid At-Taqwa, dan para jamaah kajian Zoom dan YouTube di pagi hari ini. Agar seluruh rangkaian acara ini bermanfaat untuk kita semuanya, marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui dan sampailah kita di penghujung kegiatan. Saya selaku pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kehilafan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.